Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman 5 Granada, apa kabar semua hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan sudah siap semangat belajar tematik kembali. Hari ini kita mempelajari tema 4, muatan IPA subtema 1. Yuk kita awali materi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang organ peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang pertama akan kita bahas mengenai jantung dan pembuluh darah. Teman-teman pernah merasakan denyut jantungnya masing-masing? Nah, jika teman-teman ingin merasakan, coba letakkan tangan kanan teman-teman pada dada di bagian kiri. Nah, jantung itu organ yang penting teman-teman bagi tubuh. Fungsinya ada yang tahu? Fungsi jantung memompa darah. Nah, jadi begitu penting kerja jantung pada tubuh kita. Salah satunya adalah dalam sistem peredaran darah. Nah, cara kerja jantung terbagi menjadi 2. Saat ia menguncup, itu sedang terjadi kontraksi. Saat ia mengembang, itu sedang terjadi relaksasi. Mirip dengan proses kerja saat paru-paru menghembuskan nafas dan menghirup nafas. Begitu juga dengan jantung, ada cara kerja kontraksinya dan relaksasi. Nah, teman-teman, jantung manusia terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Yang mana teman-teman bisa lihat di gambar ini, bagian jantung kita, serambi kanan adalah yang atas sini, sebelah sininya bagian kirinya serambi, atau nama lain dari serambi itu biasa disebut atrium, atau bahasa ilmiahnya atrium. Atrium dexter serambi kanan, atrium sinister serambi kiri. Nah, bagian yang bawah ini, kanan dan kiri, yaitu bilik. Bilik kanan, ventricle dexter, bilik kiri, ventricle sinister. Fungsinya masing-masing berbeda. Intinya, serambi itu adalah menerima darah. Nah, kalau bilik kanan memompa darah. Jadi, kalau bilik kanan itu yang bertugas memompa. Bilik kanan itu memompa darah yang mengandung CO2 ke paru-paru, sedangkan bilik kiri memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, seperti itu fungsi dari serambi dan bilik. Nah, pembuluh darah. Pembuluh darah itu terdiri atas 3 jenis, teman-teman. Teman-teman ada yang sudah mempelajari buku Bupena. Di situ ada yang namanya arteri. Arteri ini adalah kalau digambar di bagian ini, arteri warna merah, dan warna biru ini adalah vena. Nah, arteri itu adalah pembuluh darah yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Nah, kapiler ini adalah pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Nah, inilah kapilernya. Sedangkan vena adalah pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Jadi, kalau dialirkan ke seluruh tubuh, itu arteri membawa darah yang kaya akan oksigen. Berikutnya adalah perbedaan antara arteri dan vena. Apa itu perbedaannya? Arteri itu tadi pembuluh nadi, vena itu pembuluh balik. Nah, arteri itu letaknya di bagian dalam, sedangkan vena terletak dekat permukaan. Biasanya terlihat warna kebiruan, nah itu pembuluh vena kita. Nah,
Selanjutnya, dinding pembuluh arteri itu lebih tebal, kuat, dan elastis, sedangkan vena kebalikannya. Nah, aliran darahnya arteri itu berasal dari jantung, yang nantinya akan diedarkan ke bagian tubuh, paru-paru, ataupun ke seluruh tubuh. Nah, kalau pembuluh vena atau pembuluh balik, itu aliran darahnya menuju jantung. Nah, denyut itu di pembuluh arteri terasa, artinya sesuai seirama dengan denyut jantung. Nah, vena itu denyutnya tidak terasa. Begitu juga dengan peredaran darah. Peredaran darah terbagi menjadi dua. Ada peredaran darah yang besar dan ada peredaran darah yang kecil. Teman-teman di sini bisa lihat gambarnya. Ini adalah gambar sistem peredaran darah pada manusia. Nah, teman-teman harus ketahui di sini ada gambarnya peredaran darah kecil dan ini bagian bawah ini adalah peredaran darah besar. Ini sama letaknya seperti gambar sebelumnya, serambi adalah bagian atas, biliknya bagian kiri. Nah, untuk membedakan mana yang membawa darah oksigen dan mana yang membawa darah mengandung karbon dioksida dibedakan dengan warna merah dan biru. Coba teman-teman perhatikan, peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri. Di mana bilik kiri? Ya, bagian bawah ya. Nah, dari bilik kiri dialirkan melalui aorta. Aorta itu adalah arteri besar, jadi bentuk dia ukurannya lebih besar. Setelah itu dialirkan ke arteri. Arteri seperti yang tadi Miss Laila katakan, arteri itu membawa darah keluar dari jantung. Lalu diedarkan ke seluruh tubuh, artinya oksigen yang dibawa oleh darah tersebut dipasok, diberikan kepada organ-organ yang membutuhkan. Nah, setelah itu masuk kembali ke vena balik atau pembuluh balik. Nah, masuknya melalui apa? Berakhir di serambi kanan. Seperti contoh di gambar ini. Berakhir di sebelah sini, serambi kanan. Nah, selanjutnya peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Nah, seperti ini gambarannya. Teman-teman bisa lihat, dimulai dari bilik kanan. Bilik kanan bagian ini, teman-teman. Nah, lalu masuk ke arteri pulmonalis. Nah, ini dia nih pembuluh darah yang menuju paru-paru. Teman-teman lihat kanan dan kiri ini adalah paru-paru. Nah, pembuluh darah yang membawa darah menuju ke paru-paru adalah namanya arteri pulmonalis. Pulmonalis itu adalah nama lain dari paru-paru, teman-teman. Pulmo. Nah, untuk itu pembuluh darahnya dinamakan arteri pulmonalis. Setelah itu masuk ke paru-paru, kembali melalui pembuluh balik, yaitu pembuluh vena pulmonalis. Nah, teman-teman lihat aliran darahnya. Kembali kemana? Ke serambi kiri. Seperti itu. Nah, darah tersusun atas apa saja sih teman-teman? Darah itu tersusun atas yang namanya plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah itu adalah cairan darah dan sel-sel darah. Nah, sel darah itu terbagi lagi teman-teman. Terbagi menjadi 3, eritrosit, yaitu sel darah merah, leukosit, sel darah putih, trombosit, itu keping darah. Nah, masing-masing sel-sel darah ini memiliki fungsi yang berbeda. Lalu plasma darah itu sendiri apa fungsinya? Dia tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut yang dibutuhkan akan diedarkan ke tubuh. Nah, kalau teman-teman lihat, jika darah dipisahkan seperti ini nih. Ini melalui proses di laboratorium akan terpisah 2 bagian. Nah, bagian atas ini disebut dengan plasma darah dan bagian bawah ini sel darah merah. Nah, teman-teman, Miss Laila akan putarkan gambaran sedikit tentang yang mana sih eritrosit. Nah, yang bagian bentuknya seperti ini adalah eritrosit atau sel darah merah.
Kemudian trombosit ini yang kecil ini. Nah, selanjutnya adalah limfosit. Limfosit itu adalah bagiannya yang putih tadi. Nah, endotelium itu adalah bagian dinding pembuluh darah. Seperti itu. Kira-kira ini adalah gambar aliran darah kita yang sedang mengalir di dalam pembuluh darah. Selanjutnya, fungsi darah itu apa ya? Yang pertama adalah mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Dilakukan oleh yang namanya tadi plasma darah atau cairan. Karena bentuknya cairan, jadi memudahkan untuk mengedarkan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya adalah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Dilakukan oleh sel darah merah. Jadi yang mengikat oksigen nanti adalah kerjanya dari sel darah merah. Karena di situ dia mengandung Hb atau hemoglobin. Nah, pernah dengar teman-teman Hb? Nah, Hb itu yang tugasnya mengikat oksigen yang akan diedarkan. Selanjutnya adalah membasmi kuman yang masuk ke tubuh. Saat ada kuman yang masuk ke tubuh ataupun virus, nah itu yang bekerja adalah sel darah putih kita melawan si virus atau kuman tersebut. Nah, selanjutnya adalah menutup luka. Ini dilakukan oleh keping darah atau trombosit. Jadi saat teman-teman luka, kemudian kok dia bisa kering lagi, tertutup. Nah, itu yang bekerja adalah trombosit darahnya atau keping darah. Nah, berikutnya adalah kita ke peredaran darah hewan. Peredaran darah hewan itu dibedakan menjadi dua, teman-teman. Ada yang peredaran darah terbuka dan ada yang peredaran darah tertutup. Bedanya apa? Kalau terbuka itu darahnya nggak selalu ada di dalam pembuluh darah dan tekanan alirannya lebih lambat. Sedangkan tertutup itu darahnya selalu di pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Salah satunya adalah manusia. Manusia peredaran darahnya tertutup. Jadi darah kita selalu ada di dalam pembuluh darah. Nah, ini dia pembagiannya. Hewan serangga memiliki sistem peredaran darah terbuka. Contohnya apa serangga? Misalnya belalang atau kupu-kupu, lebah. Nah, peredaran darah terbukanya maksudnya seperti apa? Jadi, darahnya itu mengisi seluruh anggota tubuh, teman-teman. Fungsinya untuk apa? Nanti untuk mengantarkan makanan ke seluruh bagian yang membutuhkan. Nah, jadi bedanya dengan manusia atau hewan lainnya, di serangga ini peredaran darahnya terbuka. Selain itu, bagian dari jantung si serangga ini juga masih sederhana, tidak sesempurna seperti manusia. Sebutnya dengan jantung pembuluh karena bentuknya terdiri atas pembuluh. Hewan selanjutnya adalah cacing. Cacing memiliki sistem peredaran darah tertutup. Begitu juga dengan ikan. Ikan juga termasuk peredaran darah tertutup. Namun jantungnya terdiri dari dua ruang. Berbeda dengan manusia. Nah, jadi hanya punya satu serambi dan satu bilik. Seperti itu. Nah, amfibi juga peredaran darahnya tertutup. Namun jantungnya terdiri dari 3 ruang. Jadi ada 2 serambi dan 1 bilik. Nah, yang paling lengkap adalah kelompok reptil, burung, mamalia. Mamalia itu termasuk kita. Nah, itu memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantungnya terdiri lengkap 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Seperti itu. Setelah selesai pelajaran hari ini, tugas teman-teman selanjutnya adalah menggambar sistem peredaran darah manusia, serta diberi keterangan. Nih contohnya. Sini menggambar sistem peredaran darah agar lebih bagus nilainya. Saya harapkan teman-teman mewarnainya seperti ini, dibedakan warna merah dan biru. Serta diberi keterangan ini namanya apa. Misalnya bagian ini adalah serambi kanan, nanti diberi nama. Teman-teman bisa lihat ada di buku paket masing-masing, di buku tema 4. Nah, kalau begitu kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu di
materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.